Ada 100 juta lebih rakyat kita yang sedang kesulitan, lalu prioritas pemerintah itu lebih banyak kepada, kepada infrastruktur. Tetap ini bicara mengenai prioritas. Kan kalau misalnya ada rakyat yang sakit, ya kita sembuhkan dulu yang sakit. Ada yang lapar, ya bagaimana agar mereka tidak lapar. Nah ini yang kami soroti itu gitu. Misalnya terkait dengan kesejahteraan. Di era Pak SBY, setiap tahun, hampir setiap tahun gaji. Jadi narasi perubahan yang ditawarkan oleh koalisi perubahan itu di bidang ekonomi kembali ke zamannya Pak SBY gitu maksudnya? Objektif rasional. Kalau pemerintahan ini jelek, ekonomi rakyat sulit, nggak mungkin ya 82%. Dan satu lagi yang penting, ya kalau perubahan ini laku, Nana, ya pemerintah nggak suka, ya mohon maaf Nana, kan bicara perubahan ini udah berapa bulan nih, tentu Mas Anies, mohon maaf, naik gitu. Ini faktanya kan Mas Anies, mohon maaf, baik. survei Mas Anies. Ya. Yang namanya jalan logistik itu sangat penting sekali. Yang namanya jalan produksi itu sangat penting sekali. Sehingga itu yang didahulukan. Apalagi rusak parah, harus segera dikerjakan. Di provinsi-provinsi yang lain pun juga banyak yang memerlukan penanganan. Karena menyangkut jalan produksi dan jalan logistik. Kalau panen saya setahun itu 2 kali di sini. Kadang-kadang ya 3 kali kalau lagi musimnya lagi bagus. Kalau dulu ya susah sih, karena saya harus panen dari sini terus ngusunginnya ke sana, itu jalan yang itu. Ya pokoknya lebih sulit lah. Kalau sekarang udah enak, udah di sampingnya jalannya. Udah lebih cepat, iya. Luar biasa, sekarang ada rest area yang mungkin satu-satunya di luar tol, yang lainnya kan di tol. Ini ada rest area yang ada di sini. Ini baik sekali di wilayah selatan Gunung Kidul, konektivitas dan pasti akan meningkatkan ekonomi lokal. Nah ini luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobokan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah Sobat semua, kok sering sekali ya kader Demokrat atau bahkan Mas Ahaye ini sering membanding-bandingkan kinerja Pak Jokowi dengan Pak SBY. Ya salah satunya adalah Mas Herzaki ini yang kembali membandingkan era Jokowi dan SBY. Mengenai infrastruktur, Mas Herzaki bilang bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini hanya mementingkan infrastruktur dan mengebaikan kesejahteraan rakyatnya. Loh Mas Herzaki, kalau menurut saya sih pembangunan infrastruktur tersebut tentunya akan diikuti oleh perbaikan ekonomi juga. Seperti contohnya di desa kami saja lah Mas ya. Dulu jalan jelek sebelum era Pak Jokowi. Sekarang di zaman Pak Jokowi ini dibangun jor-joran. Alhasil bagus. Imbasnya apa? Sekarang pengiriman produk pertanian, bahkan banyak sekali loh tengkulak-tengkulak yang datang ke sini membeli langsung hasil bumi dari petani tersebut. Sehingga apa? Harga bisa bersaing karena banyaknya tengkulak yang datang ke desa-desa. Jagung langsung diborong oleh tengkulak, padi langsung diborong oleh tengkulak. Harga bisa bersaing di masyarakat gitu Mas Hirsa. Itu salah satu contohnya bahwa pembangunan infrastruktur bisa meningkatkan ekonomi gitu. Di samping itu pengiriman atau pengangkutan hasil tani juga akan lebih cepat, lebih efisien dengan jalan yang bagus. Gitu Mas Herzaki. Tadi dibilang bahwa yang diurusin yang sakit dulu, yang diurusin yang lapar dulu. Loh Mas Herzaki, yang sakit Pak Jokowi juga ada BPJS, yang lapar juga ada bansos, PKH dan lain sebagainya. Banyak bantuan-bantuan untuk masyarakat. Di desa ini banyak kok yang mendapat bantuan-bantuan seperti itu, PKH, bansos dan lain sebagainya itu.
Lah itu apa tidak memerhatikan rakyat kecil? Untuk yang sakit juga ada yang BPJS. Kurang diperhatikan apa gitu loh. Pak Jokowi juga memperhatikan rakyatnya. Dan itu tercermin bahwa saat ini kepuasan dari publik Indonesia atau masyarakat Indonesia mencapai 90% loh Mas Herzaki. Lah ini survei yang mengatakan, data yang mengatakan, tidak abal-abal, tidak asal ngomong saya dan lain sebagainya. Rakyat sendiri sudah mengakui kinerja Pak Jokowi sekarang ini. Ya menurut saya kalau infrastruktur sangat penting Mas Herzaki. Dengan pembangunan infrastruktur yang masif, tentunya pertumbuhan ekonomi juga akan menjadi lebih baik dengan sendirinya. Nggak mungkinlah jalan jelek bisa ekonomi bisa maju, itu nggak mungkin gitu loh. Bagaimana bisa? Jalannya harus bagus dulu. Kalau nggak percaya, saya tunjukin video-video berikut ini tentang pembangunan infrastruktur Pak Jokowi. Saya suku Iban, Dayak Iban, Kalimantan Barat. Kerjanya petani padi. Sudah belasan tahun lah jalan di sini, masih rusak dulu. Kalau dulu susah bawa motornya, paksa jalan kaki, karena jalan banyak becek-becek, banyak lumpur, nggak bisa dipakai sebenarnya. Kalau lumpurnya sedalam segini dulu, kalau tempat ya dalam enggak segini. Menyakitkan karena jalannya rusak. Dulu kan masih nebas hutan tuh. Nah, dulu kan cepat jam 6 dari rumah. Sekarang itu masih 10 menit saja pakai motor. Kalau jalan kaki pun nak nyampai 1 jam, paling setengah jam nak nyampai. Senang sekali, senang karena jalan dah mulus ke sini, ladang pun dah senang, bawa alat berat pun dah senang, segala padi lah. Kita bawa pulang dah senang, 10 kali kita bunda mandir pun sudah senang. Kalau di sini hampir 20% lah yang punya sepeda motor, karena kita sekarang kan ada jalan bagus gitu. Jadi dia itu mungkin macam orang yang baru-baru pegang motor, dia kan jalan ini bagus, saya mau beli gitu. Sekarang jalannya udah agak mulus, licin gitu. Mungkin kalau bisa sih harus dijaga dengan rapi lah, jaga keamanannya yang pasti. Kebersihannya juga harus dijaga biar awet, dan juga anak cucunya kita biar merasakan